Kalau ada gubernur yang kemudian sampai melayangkan surat protes meminta dibatalkan kemudian undang-undang cipta kerja itu, lah sadar tidak bahwa dia ini dekonsentrasi, kepanjangan tangan pusat gitu loh. Tapi kalau kita mau kembali kepada sistem ekonomi politik nasionalisme Pancasila dengan jalan Trisakti di situ, nah ini lain soal. Karena ngomong investasi bagi nasionalisme Pancasila dengan jalan Trisakti mestinya investasi dalam wujud gotong royong. Buruh sebagai kekuatan pelopor dari proses perubahan gitu, itu memang tetap harus dididik dengan aksi-aksi sebetulnya ya, dididik dengan aksi-aksi. Ini di luar apakah ada fenomena-fenomena lain gitu kan dalam aksi-aksi tersebut, tapi saya masih kemudian melihat bahwa kekuatan buruh ini memang harus terdidik dengan aksi-aksi, karena perubahan itu adalah rangkaian aksi-aksi. Munculnya perubahan itu terdiri karena rangkaian aksi-aksi gitu. Nah, kalau ada mau dari elit politik atau oposisi gitu kan, atau kemudian bagian dari pemerintahan sendiri kemudian yang ikut terlibat dalam aksi-aksi buruh ini, dalam demonstrasi buruh ini, selama dia kemudian bermakmum terhadap kepentingan rakyat, kepentingan ini ya nggak jadi masalah, itu lumrah-lumrah saja. Dan mestinya jadi satu kewajiban dong gitu, kalaupun ada para agnia gitu kan, ada politisi yang kemudian ini membantu gitu kan dan lain-lain, karena ini berkaitan dengan ini. Nah, yang jadi persoalan yang hari ini banyak diperbincangkan itu yang dinamakan kekuatan gerakan menjadi tunggangan itu, ketika kemudian dia menunggangi demi satu kepentingan kekuasaan politik, pasca dia berkuasa kemudian lepas ini gitu loh, lepas. Ya perubahan itu butuh kekuasaan politik. Jadi menurut saya gini, bohong besar kalau kemudian kita membangun gerakan lalu tidak memiliki kepentingan kemudian kekuasaan politik, karena kekuasaan politik itu memiliki arti penting dalam kerangka melakukan proses percepatan perubahan, karena hanya dengan gerakan politik itu percepatan perubahan terjadi gitu loh. Jadi kawan-kawan buruh juga memang ya harus punya, kalau perlu ya ke depan itu harus ada wakil di parlemen gitu kan, ke depan harus kemudian dari kekuatan buruh ini kemudian menjadi presiden sekalipun gitu kan, itu ya harus, karena kekuasaan politik, produk yang paling krusial adalah regulasi, aturan, bahkan undang-undang gitu. Nah, kalau misalnya kekuatan buruh yang memimpin kekuasaan politik itu, tentu regulasi yang akan keluar juga berpihak pada buruh, kan begitu. Nah, ini yang juga harus dipahami. Tapi kalau hari ini tunggangan-tunggangan itu hanya sekedar domplengan popularitas, sehingga ada kepala daerah yang kemudian posisinya sebagai kekuatan dekonsentrasi, dia kepanjangan tangan pusat di tingkat provinsi, lalu melayangkan protes karena ada aksi-aksi buruh itu. Nah, saya kira juga kalau kayak seperti itu, ini patut kita secara kritis mempertanyakan motifnya apa kemudian, karena apa? Posisi
dekonsentrasi. Misalnya kalau ada gubernur yang kemudian sampai melayangkan surat protes meminta dibatalkan kemudian undang-undang cipta kerja itu, lah sadar tidak bahwa dia ini dekonsentrasi, kepanjangan tangan pusat gitu loh. Nah belum lagi ditambah memang ada fenomena pilkada nih, ada fenomena pilkada gitu, yang itu juga kandidat-kandidat atau calon-calon kepala daerah yang berkepentingan dengan basis suara ikut memobilisasi. Nah ini juga memang perlu di dalam tanda petik dikritisi betul oleh teman-teman gerakan buruh. Kecuali menurut saya nggak masalah kalau misalnya calon-calon kepala daerah itu memobilisasi gerakan buruh, memang ke depan dia bercita-cita ketika jadi kepala daerah itu berpihak pada perjuangan buruh. Kan begitu. Kalau yang dipertanyakan oleh rakyat Indonesia termasuk kawan-kawan buruh itu hanya pada persoalan UMR, UMP gitu kan, lalu pesangon, lalu cuti dan lain, itu sudah terjawab semua dalam Undang-Undang Cipta Kerja gitu. Jadi UMR, UMP tetap ada, pesangon ada. Terus tidak boleh kemudian pihak pengusaha dalam hal ini melakukan PHK sepihak. Lalu cuti tetap dijalankan ada gitu kan dan lain. Artinya kalau tuntutannya hanya persoalan itu seperti yang banyak dikembangkan hari ini, ya sebetulnya tidak ada kritik dalam Undang-Undang Cipta Kerja gitu loh. Nah, tapi kalau buat saya poinnya sesungguhnya gitu loh. Orang memang kita ngadop sistem ekonomi yang kapitalistik, maka kemunculan undang-undang cipta kerja ini gitu loh, itu tidak ada salahnya karena memang kita lagi menggunakan sistem kapitalistik. Kecuali narasi yang coba kita bangun adalah ini bagian dari setting makro gitu, bahwa apa yang muncul hari ini gitu loh, Undang-Undang Cipta Kerja ini kan seperti undang-undang satu atap, semua digado di situ gitu loh, semua muncul, semua hajat hidup, bukan hanya persoalan buruh ini, semua hajat hidup gitu kan, ya mau pendidikan gitu kan, terus UMKM dan lain-lain gitu. Nah karena ranah dan ruang kita adalah ruang ekonomi kapitalistik gitu, dalam Undang-Undang Cipta Kerja ini kemudian sadar itu saja poin yang unggul itu di situ, sadar bahwa dalam ruang ekonomi kapitalistik itu memiliki karakteristik yang negatif. Itu paling tidak ada dua hal. Pertama, kapitalisme itu kalau ngurus persoalan dia mengembang gitu loh, terlalu banyak meja, jalurnya itu terlalu panjang gitu kan, maka ini harus diselesaikan gitu. Yang kedua gitu, jadi karakteristik kapitalisme itu secara ekonomi itu boros sebetulnya. Nah maka di Undang-Undang Cipta Kerja itu dimunculkanlah upaya membangun langkah-langkah efisiensi dan efektivitas. Jadi bagaimana mengefisienkan kemudian kondisi, bagaimana mengefektivitaskan kondisi. Contoh misalnya perizinan yang tadinya kemudian panjang jadi dipersempit, ya kan, biar efektif ini. Lalu kemudian biar efisien juga gitu loh dari sisi anggaran. Nah, lalu dibuka itu keran, kemudian kemudahan-kemudahan perizinan, kemudahan berinvestasi dan lain-lain. Karena kunci dari kapitalisme gitu dengan kampanye akumulasi kapitalnya adalah investasi. Gitu, investasi gitu kan. Nah, kalau kita mau menggunakan sistem ekonomi kapitalistik ya nggak ada yang salah.
Tapi kalau kita mau kembali kepada sistem ekonomi politik nasionalisme Pancasila dengan jalan Trisakti di situ, nah ini lain soal. Karena ngomong investasi bagi nasionalisme Pancasila dengan jalan Trisakti mestinya investasi dalam wujud gotong royong. Gitu. Maka Undang-Undang Cipta Kerja ini kalau kacamatanya menggunakan kacamata Trisakti gitu dan nasionalisme Pancasila gitu, ya memang menjadi salah. Gitu, menjadi salah. Kacamata. Betul. Kalau menggunakan kacamata hari ini, kacamata kemudian sistem ekonomi yang kapitalistik, ya ini. Nah, terakhir dalam persoalan ini saya mau cerita begini. Ini Undang-Undang Cipta Kerja ini memposisikan antara pemodal, pengusaha dengan buruh itu dalam posisi yang setara. Antara industri besar dengan UMKM itu setara. Nah, ini persoalan baru. Karena apa? Hakikatnya antara pengusaha atau pemodal gitu loh, pemilik modal dengan buruh itu yang satu ordinasi, yang satu subordinasi. Antara industri besar dengan UMKM itu yang satu ordinasi, yang satu subordinasi dalam ruang kapitalisme itu. Nah, undang-undang ini mencoba mensejajarkan, semua punya kemudian hak yang sama, perizinan sama-sama dipermudah, gitu kan? Jadi industri besar untuk investasi besar, investasi raksasa juga dipermudah, UMKM juga dipermudah, ngebuat koperasi di bawah itu dipermudah, gitu, dan betul sama-sama dipermudah. Tapi logikanya ini seperti rakyat yang kemudian nggak punya apa-apa dibalap larikan kemudian dengan atlet yang sudah mancanegara gitu loh. Jadi kita ini yang bukan atlet lari dilarikan dengan pelari internasional. Nah, pertanyaannya di situ, siapa yang akan menang dengan undang-undang ini? Dulu zaman Bung Karno, Pancasila tidak hanya sekedar melangit menjadi satu ide yang mengawang-awang gitu loh, tapi menjadi satu gerakan yang membumi kan gitu, sehingga ditopanglah oleh Bung Karno gitu kan, dengan narasi-narasi besar seperti nasionalisme Pancasila gitu kan, terus jalan Trisakti gitu. Jadi kalau kita mau mengkaji kepada salah satu founding father kita, Bung Karno, termasuk juga dia yang meramu gitu kan Pancasila itu. Jadi sederhananya nggak ada itu Pancasila, nggak ada nasionalisme Pancasila tanpa jalan Trisakti. Berdikari mandiri secara ekonomi, berdaulat secara politik, berkepribadian dalam kebudayaan. Kenapa hari ini seolah-olah itu hilang? Ketiganya itu hilang. Iya, jadi itu hilang gitu loh. Jadi Pancasila hanya sekedar menjadi simbol nilai saja pada akhirnya gitu kan. Itu kenapa hilang? Ya karena gitu. Jelas terjadi proses perubahan drastis ketika kemudian Orde Baru kemudian menggantikan kepemimpinan Bung Karno pada saat itu. Jadi ini berubah. Tafsir Pancasila juga menjadi berubah. Gitu, tafsir Pancasila itu menjadi berubah. Orde Barulah yang kemudian betul-betul meruntuhkan kepentingan kita membangun industri nasional dan lain-lain. Lalu diadopsi secara mentah-mentah gitu cara-cara Keynesianisme gitu kan yang pernah digunakan oleh Amerika tahun 30-an itu. Gitu, itu diadopsi betul, ada repelita, ada growth dan lain-lain. Investasi masuk secara lumayan terbuka gitu pada saat itu, sampai-sampai kita sesungguhnya pada masa Orde Baru tidak lagi dibiayai kehidupan kita itu oleh oleh hasil sendiri gitu loh, tapi oleh hutang dari luar.
gitu, oleh hutang dari luar gitu kan. Ini jebol semua, masuk, maka bergeserlah itu. Nah, sementara proses investasi dari luar gitu, hutang luar negeri dan lain-lain dikonglomerasi gitu, dengan harapan terjadi trickle down effect kan gitu. Nah, itu proses berikutnya. Apa yang terjadi pada masa Orde Baru ini kemudian mengikat sepanjang sejarah gitu, sampai kemudian mengikat sampai hari ini. Jadi meskipun ini sudah terjadi demarkasi, tumbangnya kekuasaan Pak Harto sebagai penguasa Orde Baru gitu loh, tapi sistem ekonomi politiknya ini belum berubah sesungguhnya. Menurut saya belum berubah, hanya varian-varian gitu, agenda reformasi dan lain-lain itu mulai. Keran demokrasi dibuka, betul terjadi gitu loh. Sistem pemilu juga berubah dan lain-lain, betul terjadi. Kemudian adanya desentralisasi, dekonsentrasi gitu dalam sistem tatanan sistem pemerintahan kita, dan itu memang betul berubah mendasar. Tapi watak ekonomi politiknya ditambah dengan pemeran-pemeran Orde Baru ini kan masih menggurita terus. Nah, buah hasil dari situlah kemudian menurut saya ketika reformasi masuk, pasca reformasi gitu, perubahan-perubahan mendasar itu akan sulit terjadi gitu tanpa adanya keberanian pemerintahan baru di pasca reformasi itu untuk merubah watak ekonomi politik Orde Baru itu dan kembali pada watak ekonomi politik nasionalisme Pancasila itu. Nah, artinya kalau begitu gitu, karena yang diadop oleh Orde Baru adalah jebakan-jebakan sistem ekonomi yang kapitalistik, ini menjebak kemudian sampai pada masa hari ini, maka itulah yang digunakan. Jadi wajar Undang-Undang Cipta Kerja muncul.